Shalom, perkenalkan nama saya Donce Damaris Nisa, mahasiswa Stakupang, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, semester 7 dengan NIM 2002037. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan 4 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah atau downward communication. Komunikasi ini terjadi ketika atasan atau manajemen berkomunikasi dengan bawahan atau anggota tim di bawah mereka dalam struktur organisasi, dan tujuannya untuk memberikan arahan, informasi, kebijakan, tujuan, dan ekspektasi kepada anggota tim. Ini adalah bentuk komunikasi hierarkis yang umum dalam organisasi. Contohnya, seorang manajer proyek mengadakan pertemuan tim untuk memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan waktu, tenggat waktu, dan ekspektasi untuk proyek tersebut. Atau seorang manajer mengirimkan email kepada timnya untuk memberikan mereka atau memberitahu mereka tentang perubahan dalam jadwal kerja. Dan jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi ke atas atau upward communication. Komunikasi ini terjadi ketika bawahan atau anggota tim berkomunikasi dengan atasan atau manajemen lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Tujuannya untuk memberikan umpan balik, melaporkan masalah, menyampaikan ide, atau meminta bantuan dari manajemen. Ini juga penting untuk memastikan informasi mengalir dari bawah ke atas. Contohnya, seorang karyawan melaporkan kepada atasan bahwa ia memiliki ide untuk meningkatkan efisiensi dalam departemennya dan meminta izin untuk mengimplementasikannya. Atau seorang karyawan memberitahu atasan tentang kendala yang dihadapinya dalam menyelesaikan tugasnya. Berikut jenis komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi antar individu atau kelompok, lateral communication. Komunikasi ini terjadi ketika individu atau kelompok dalam tingkatan atau departemen yang sama berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu melibatkan atasan atau bawahan. Tujuannya untuk memfasilitasi kerja tim, berbagi informasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah secara efisien di antara individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab bersama. Contohnya, anggota tim penjualan berkomunikasi dengan tim pemasaran untuk berkoordinasi dalam mengembangkan strategi kampanye iklan baru untuk produk yang akan diluncurkan. Atau tim pemasaran berkomunikasi dengan tim penjualan untuk berkoordinasi dalam mengembangkan strategi pemasaran. Berikut jenis komunikasi yang keempat, yaitu komunikasi organisasi atau organization communication. Komunikasi ini terjadi mencakup seluruh aliran informasi pesan dan komunikasi dalam suatu organisasi, termasuk komunikasi ke bawah, ke atas, dan lateral. Tujuannya untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, koordinasi tugas, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengolahan konflik dalam konteks keseluruhan organisasi. Contohnya, laporan tahunan yang dibagikan di seluruh perusahaan, rapat dewan direksi, dan aliran informasi sehari-hari dalam organisasi. Atau contoh yang kedua, perusahaan mengadakan rapat karyawan bulanan di mana manajemen membagikan informasi mengenai kinerja perusahaan, tujuan masa depan, dan pengumuman perubahan kebijakan kepada seluruh karyawan. Jadi, dalam 4 jenis komunikasi di atas memiliki peran penting dalam kesuksesan organisasi dan hubungan interpersonal. Selain itu, komunikasi yang efektif dalam semua arah terdapat
dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan meningkatkan kinerja individu dan kelompok. Sekian pemaparan yang saya dapat berikan. Terima kasih. Shalom.